Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberikan keberkahan dalam hidup. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana Abu Nawas menyelesaikan hutang? Di tengah teriknya pasar Baghdad, di mana aroma rempah-rempah bercampur baur dengan debu jalanan, Abu Nawas duduk termenung di balik meja kayunya yang reot. Ia bukan memikirkan puisi, melainkan menumpuk hutang kepada saudagar Mansur, si pedagang kain yang paling perhitungan se-Baghdad. Tiba-tiba bayangan besar jatuh melingkupinya. Itu saudagar Mansur dengan jubah sutra yang mengkilat, membawa gulungan kertas hutang sambil menatap sinis, seolah-olah Abu Nawas tikus yang terjebak. "Abu Nawas," desisnya, "hari ini batasnya. Aku ingin dinar atau sebuah solusi yang lebih berharga dari dinar." Abu Nawas tersenyum misterius. "Mansur yang mulia, dinar bisa habis, tapi aku punya sesuatu yang nilainya tak lekang oleh waktu. Bahkan sang khalifah pun akan iri. Lihat ini," katanya sambil mengeluarkan sebuah tempurung kelapa yang kusam dan retak. Mansur tergelak, tawa yang kering dan kasar. "Tempurung kelapa? Kau melunasi hutangku dengan sampah, Abu Nawas. Cepat bayar atau bawa aku ke Qadi." Abu Nawas menggeleng perlahan. Matanya berbinar licik. "Ini bukan tempurung biasa, Mansur. Ini adalah tempurung kelapa penjaga kekayaan. Tempurung ini," bisik Abu Nawas menarik Mansur mendekat, "tidak menghasilkan emas, tetapi dapat menjaga semua kekayaan pemiliknya agar tidak pernah berkurang. Dengan satu syarat, ia harus dilayani layaknya seorang bangsawan setiap hari selama sebulan penuh." Mansur yang tamak mulai menimbang-nimbang. "Tidak berkurang? Itu lebih baik daripada menghasilkan emas. Apa layanannya?" tanyanya. Suaranya terdengar serak karena nafsu. "Sederhana," jawab Abu Nawas. "Pembersihan harian, tempat tidur sutra mini, dan yang penting satu pengawal pribadi yang bertugas 24 jam sehari untuk memastikan tidak ada debu atau hama yang berani menyentuhnya." Mansur matanya gelap karena khayalan kekayaan abadi, setuju untuk mengambil tempurung itu sebagai jaminan hutang. Ia mengira tugas pengawal pribadi akan ia serahkan pada budaknya. "Jika dalam sebulan kekayaanku berkurang, hutangmu berlipat ganda," ancam Mansur. "Setuju," kata Abu Nawas menyeringai. Namun saat Mansur berbalik hendak pergi, Abu Nawas berkata lagi, "Oh, ada satu aturan terakhir yang terlupakan. Pengawal pribadi itu haruslah orang yang paling berhak atas kekayaan yang dipertahankan. Dalam kasus ini, Tuan Mansur sendiri, sang pemilik tunggal. Tempurung ini hanya percaya pada ketulusan pemiliknya." Keesokan paginya, pemandangan paling aneh terjadi di kediaman Mansur. Saudagar yang biasanya berteriak kepada pelayannya itu kini tersimpu. Ia menyekat tempurung kelapa yang diletakkan di atas bantal beludru kecil. Hati-hati seperti membersihkan mutiara. Ia harus melakukannya setiap jam, bergantian dengan tugas utamanya menghitung kain. Malam hari ia tidur di lantai di sebelah bantal tempurung itu, mengusir setiap nyamuk yang mencoba mendekat. Mansur menjadi letih, cemberut, dan tidak kurang dari 4 jam sehari demi tempurung ajaibnya. Pada hari terakhir di bulan itu, Mansur datang ke Abu Nawas. Wajahnya kurus dan matanya cekung. Rambutnya berantakan. Ia membanting tempurung itu ke meja raut Abu Nawas. "Aku menyerah, Abu Nawas. Ambil kembali penjaga kekayaan sialan ini. Aku tidak sanggup lagi menjadi pelayan benda mati." "Ah, tetapi kekayaan Anda tidak berkurang, bukan?" tanya Abu Nawas lembut. Mansur harus mengakui bahwa semua asetnya masih utuh, tetapi ia kehilangan akal sehat dan banyak waktu berharganya. Ia tertawa sendiri. Di Baghdad, orang-orang mulai menceritakan bagaimana Abu Nawas tidak hanya melunasi hutang, tetapi juga berhasil membuat saudagar paling pelit itu bekerja keras seperti pelayan. Semua demi sebuah tempurung kelapa ajaib. Cerita selanjutnya. Di sebuah kedai kopi Baghdad yang ramai, Abu Jahil, seorang pedagang kaya yang selalu merasa paling cerdik, bersandar angkuh.
Ia menatap Abu Nawas yang sedang menikmati tehnya dengan tatapan merendahkan. Ia selalu mencari cara untuk menjatuhkan sang penyair di depan umum. "Wahai Abu Nawas," seru Abu Jahil lantang. "Aku selalu mendengar engkau mengaku sebagai penemu jalanan. Namun aku ragu engkau tahu apa itu jalan kebenaran yang sejati. Bisakah engkau mendefinisikannya? Atau lebih baik lagi, menunjukkannya kepadaku?" Abu Nawas tersenyum tipis, menaruh cangkirnya. "Tentu, Tuan Abu Jahil. Jalan kebenaran bukanlah sebuah jalan yang dibuat oleh kaki, melainkan sebuah garis yang selalu bergerak namun selalu lurus. Sebuah penunjuk yang tak pernah salah. Aku akan menunjukkannya padamu, asalkan engkau berjanji untuk mengikutinya dengan setia." Abu Jahil yang yakin ini adalah jebakan filosofis yang rumit, mengangguk cepat. "Aku bersumpah akan mengikutinya sampai titik akhir." Abu Nawas lalu memanggil seorang anak kecil yang sedang bermain, memberikan sebatang tongkat panjang, dan memintanya berjalan melintasi pasar, menyeret tongkatnya. "Jalan kebenaran yang harus engkau ikuti," kata Abu Nawas sambil menunjuk, "adalah bayangan tongkat itu. Bayangan itu selalu lurus dari sumber cahaya. Tidak peduli seberapa bengkok tanah yang dipijak anak itu. Itu adalah kebenaran yang tak terdistorsi. Ikuti, Tuan Abu Jahil. Ikuti garis kebenaran itu." Tanpa berpikir panjang, Abu Jahil mulai melangkah. Ia terus berlari, melompat dan berbelok tiba-tiba karena sang anak berjalan sembarangan, menuju kios ikan, lalu ke tumpukan rempah-rempah. Ia mengikuti bayangan yang meliuk-liuk itu dengan ketulusan yang mengelikan, takut menyimpang dari kebenaran yang ia cari. Tiba-tiba bayangan itu membawanya tepat di hadapan Qadi Mansur, hakim kota yang bijaksana, yang saat itu sedang berjalan melewati pasar. Abu Jahil tiba-tiba berhenti. Bayangan tongkat itu menunjuk lurus ke sepatu Qadi tersebut. Qadi Mansur menatapnya dengan ekspresi heran. "Apa yang sedang engkau lakukan, Tuan Abu Jahil?" tanya Qadi Mansur dengan nada geli. Abu Jahil yang kini berkeringat dengan wajahnya yang penuh debu rempah, mencoba menjelaskan dengan suara yang tengah-engah bahwa ia sedang menjalankan ujian filosofis tentang garis kebenaran yang ditunjukkan oleh Abu Nawas. Abu Nawas mendekat dengan langkah santai. Abu Jahil segera menudingnya. "Abu Nawas, engkau telah mempermainkanku. Bayangan ini bukanlah kebenaran. Bayangan ini hanyalah kekonyolan yang membawaku ke sepatu Qadi," serunya. Nadanya bercampur amarah dan rasa malu yang mendalam. "Tahan dulu Abu Jahil," kata Abu Nawas lembut. "Aku telah memenuhi janjiku. Aku menunjukkan garis kebenaran yang selalu lurus kepadamu. Tapi engkau karena terlalu fokus pada yang tersirat, justru mengabaikan kebenaran yang paling jelas. Sekarang katakanlah di mana kesalahanmu." Abu Jahil terdiam, wajahnya memerah karena sadar. Qadi Mansur mengangguk, menunggu. "Kebenaran yang paling jelas," lanjut Abu Nawas, "adalah bahwa bayangan, meskipun garis lurus, akan selalu menjadi bayangan dari kenyataan. Dan bayangan itu akan membawa orang bijak ke tempat konyol jika ia tidak menggunakan akal sehatnya untuk melihat realitas tongkat itu sendiri." Qadi Mansur tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas benar. Jalan kebenaran yang sejati bukanlah terletak pada bayangan filsafat yang rumit, Tuan Abu Jahil, melainkan pada penggunaan akal yang jernih di pasar kehidupan sehari-hari. Engkau memang telah tersesat di jalan kebenaran yang paling mendasar, kesederhanaan. Cerita selanjutnya. Di salah satu sudut kota Baghdad yang ramai, hiduplah seorang pria bernama Abu Nawas. Ia dikenal bukan karena kekayaan atau kekuasaannya, melainkan karena kecerdasan dan humornya yang sering membuat para pejabat dan penduduk kota terheran-heran. Suatu hari, seorang saudagar kaya yang sombong dan pelit, Tuan Mahmud, mengadakan perjamuan besar. Ia mengundang semua orang penting di Baghdad, termasuk Abu Nawas, karena ia yakin dapat mempermalukan Abu Nawas di depan banyak orang. Saat perjamuan dimulai, Tuan Mahmud dengan bangga memamerkan lilin-lilin mewah dari Mesir yang ia nyalakan.
Cahayanya begitu terang hingga membuat ruangan berkilau. Tetapi hanya bagian yang dekat dengan Tuan Mahmud dan para tamunya yang kaya yang dapat cahaya penuh. Di sisi ruangan, tempat para seniman, penyair, dan orang-orang miskin duduk, cahaya hanya sampai remang-remang. Abu Nawas yang berada di area remang-remang hanya tersenyum melihat keangkuhan Mahmud. Tuan Mahmud melihat Abu Nawas yang duduk di sisi ruangan yang gelap dan memanggilnya dengan nada meremehkan. "Abu Nawas, mengapa kau duduk di sana seperti kelelawar tersesat? Kemarilah, duduklah di dekatku, agar kau bisa melihat betapa megahnya perjamuan ini." Para tamu yang lain tertawa. Abu Nawas dengan tenang berjalan mendekat, tetapi ia tidak duduk di kursi yang disiapkan Mahmud. Sebaliknya, ia berdiri di tengah-tengah antara area terang dan remang. Ia membawa sebuah lilin kecil yang sudah usang dan menyalakannya. Tuan Mahmud menyeringgitkan dahi. "Apa-apaan ini Abu Nawas? Kenapa kau menyalakan lilin usang itu di perjamuanku yang megah?" Abu Nawas menjawab dengan suara lantang. "Tuan Mahmud, lilin ini adalah lilin yang berani. Ia tidak takut memberikan cahaya kepada siapapun dan dimanapun. Ia tidak memilih-milih," kata Abu Nawas, membuat sebagian tamu, terutama para seniman dan orang-orang miskin, tersenyum. Namun Mahmud dan teman-temannya hanya mencemooh. Mahmud merasa harga dirinya tercoreng. "Omong kosong macam apa ini Abu Nawas? Lilin hanyalah lilin. Kau datang ke perjamuanku hanya untuk menyalakan lilin butut itu." Abu Nawas tidak gentar. "Tentu saja tidak, Tuan Mahmud. Saya datang untuk menunjukkan betapa berbeda lilin-lilinmu yang sombong dengan lilin kecil milikku. Lilin-lilinmu hanya berani menerangi mereka yang sudah terang, sementara lilin-lilin yang berani seperti milikku tidak peduli siapa yang ada di depannya. Ia akan tetap menyala untuk menerangi siapa saja yang membutuhkannya, bahkan di tempat yang paling gelap sekalipun." Mendengar perkataan Abu Nawas, Tuan Mahmud marah besar. Ia memerintahkan para penjaganya untuk mengusir Abu Nawas. "Bawa dia keluar, jangan biarkan dia merusak perjamuan ini lagi dengan omong kosongnya." Saat para penjaga datang, Abu Nawas dengan tenang meniup lilin kecilnya. Lalu ia berjalan keluar. Para penjaga yang melihatnya keluar dari ruangan dengan sendirinya tanpa perlawanan pun kebingungan. Namun apa yang terjadi selanjutnya membuat semua orang yang ada di perjamuan Mahmud terkejut. Ketika Abu Nawas keluar, tiba-tiba lilin-lilin mewah milik Mahmud mulai berkedip-kedip. "Ada apa ini?" teriak Mahmud panik. Lampu-lampu itu padam satu persatu. Tak lama kemudian seluruh ruangan perjamuan menjadi gelap gulita. Para tamu panik, berteriak-teriak dan saling bertabrakan. Mahmud berteriak marah, "Cepat, nyalakan kembali lilin-lilin itu." Namun lilin-lilin itu menolak untuk menyala. Seolah-olah mereka juga menolak perjamuan yang sombong. Dari luar terdengar suara tawa khas Abu Nawas. "Tuan Mahmud, lilin-lilinmu tidak ingin lagi menjadi sombong. Mereka sudah lelah menjadi bohong." Di luar Abu Nawas kembali menyalakan lilin kecilnya. Cahaya dari lilin kecil itu yang tadinya dianggap remeh, kini menjadi satu-satunya sumber cahaya di area gelap tersebut. Orang-orang di jalan yang penasaran dengan kegaduhan di rumah Mahmud melihat Abu Nawas duduk santai di depan pintu, ditemani oleh lilinnya yang setia. Akhirnya para tamu Tuan Mahmud yang kesal karena perjamuan mereka gagal keluar dan pergi dengan marah. Tuan Mahmud yang masih marah mencoba menyalakan kembali lilin-lilinnya, tetapi tidak berhasil. Ia pun menyadari bahwa tidak peduli seberapa mahal lilin-lilin itu, mereka tidak akan menyala jika tidak ada yang menyalakan. Ia pun sadar bahwa selama ini ia hanya bisa pamer dengan kekayaannya, tetapi tidak dengan hatinya. "Abu Nawas, mengapa lilin-lilin itu tidak mau menyala?" Tuan Mahmud memanggil dari dalam rumahnya yang gelap. Abu Nawas menjawab, "Tuan Mahmud, lilin-lilin itu lelah hanya menjadi hiasan. Mereka ingin menjadi lilin yang berani, lilin yang tidak memiliki lilin yang tidak memilih siapa yang mendapat cahayanya. Lilin yang tidak memilih siapa yang mendapat cahayanya. Lilin yang tidak memilih siapa yang mendapat cahayanya.
Lilin yang tidak peduli apakah mereka kaya atau miskin, hormat atau tidak. Mereka hanya ingin memberikan cahaya kepada siapapun yang membutuhkannya. Mahmud terdiam. Ia menyadari kesalahannya. Ia telah memamerkan kekayaannya, tetapi ia tidak pernah berbagi dengan orang lain. Ia telah menyombongkan lilin-lilinnya, tetapi ia tidak pernah membiarkan lilin-lilin itu bersinar untuk semua orang. Malam itu, untuk pertama kalinya Mahmud mengundang orang-orang yang lewat untuk masuk ke dalam rumahnya yang gelap dan mencoba menyalakan lilin-lilin yang sudah padam. Dengan bantuan mereka, akhirnya lilin-lilin itu kembali menyala. Tetapi kali ini lilin-lilin itu tidak hanya menerangi satu area. Lilin-lilin itu menerangi seluruh ruangan, bahkan hingga ke jalan. Abu Nawas tersenyum melihat keajaiban itu. Ia berjalan ke arah Mahmud. Dan Mahmud untuk pertama kalinya menundukkan kepalanya dengan rendah hati. Abu Nawas, terima kasih. Aku telah memahami maksudmu. Lilin yang menyala tidak akan memilih siapa yang mendapat cahayanya, karena cahayanya diciptakan untuk kebaikan semua orang, bukan hanya untuk kelompok. Abu Nawas tersenyum. Tuan Mahmud, lilinmu akhirnya mengerti. Begitu juga dengan hatimu. Kau tidak bisa memilih untuk siapa kau akan berbuat baik. Kebaikan itu harus diberikan kepada semua orang, tanpa memandang status dan kekayaan mereka. Sejak saat itu, Tuan Mahmud menjadi orang yang lebih baik. Ia tidak lagi sombong, dan ia sering mengadakan perjamuan di mana semua orang diundang, tanpa memandang status sosial. Dan setiap perjamuan, di tengah-tengah lilin-lilin mewah, selalu ada satu lilin kecil yang dinyalakan, yang disebut sebagai lilin Abu Nawas. Lilin ini selalu berada di tempat yang paling gelap, menyala terang untuk orang-orang yang paling membutuhkannya. Kisah ini mengajarkan bahwa kekayaan dan kekuasaan tidak ada artinya jika tidak digunakan untuk kebaikan bersama, dan bahwa bahkan lilin terkecil sekalipun bisa mengajar kita pelajaran yang berharga. Matinya lilin-lilin Tuan Mahmud bukan karena sihir, melainkan sebuah pertunjukan cerdas yang dirancang oleh Abu Nawas. Secara logis, lilin-lilin itu padam karena trik fisika sederhana yang ia gunakan. Saat Abu Nawas meniup lilin kecilnya, ia juga melepaskan asap yang mengandung partikel-partikel halus. Asap ini menyebar dengan cepat ke seluruh ruangan perjamuan yang tertutup. Karena lilin-lilin Tuan Mahmud menyala dan mengeluarkan panas, asap dari lilin Abu Nawas itu dengan cepat tertarik ke arah mereka. Ketika asap yang penuh partikel ini mencapai lilin-lilin mewah itu, ia menyelimuti sumbu lilin dan memutuskan aliran oksigen yang dibutuhkan untuk proses pembakaran. Lilin tidak dapat menyala tanpa oksigen. Akibatnya, lilin-lilin tersebut mati satu persatu dan tidak bisa dinyalakan lagi dengan mudah. Masih ada sisa-sisa partikel asap yang menempel pada sumbu, membuat proses penyalaan ulang sulit dilakukan sampai partikel itu menghilang. Ini adalah fenomena berlian yang disiapkan Abu Nawas. Lilin itu tidak benar-benar sombong. Mereka padam karena asap keangkuhan dan keegoisan yang Tuan Mahmud ciptakan sendiri. Pesan moralnya adalah kekayaan dan kemewahan tidak akan bertahan jika kita terus-menerus menyerap sifat buruk dari hati kita sendiri. Cerita selanjutnya. Di tepian sungai Tigris, di antara kemegahan Baghdad dan gemuruh dengan hiruk pikuk pasar dan istana khalifah, berdiri sebuah gubuk kecil. Dindingnya terbuat dari lumpur yang mengering, beratapkan daun palma yang dianyam seadanya, dan lantainya hanya tanah yang padat. Inilah rumah Abu Nawas, kediaman seorang pujangga yang namanya sering disebut-sebut. Bukan karena kekayaannya, melainkan karena kecerdasan dan kelucuannya yang tak ada duanya. Meski sederhana, gubuk itu selalu diselimuti aura kedamaian yang aneh. Seolah setiap hembusan angin membawa bisikan doa-doa tulus. Orang-orang sering bertanya-tanya, bagaimana bisa seorang begitu dihormati seperti Abu Nawas hidup dalam kesederhanaan ekstrim? Namun, Abu Nawas hanya tersenyum simpul.
Matanya berbinar penuh rahasia. Suatu sore yang terik, saat Abu Nawas sedang asik memilin tali rami di depan gubuknya, datanglah rombongan pedagang kaya dari Persia. Pakaian mereka berkilauan dengan sulaman emas, permata berkilauan di jari mereka, dan aroma wewangian mahal tercium dari kejauhan. Mereka berhenti di depan gubuk Abu Nawas, menatapnya dengan pandangan merendahkan. "Apakah ini benar kediaman Abu Nawas yang mahsyur itu?" tanya salah seorang pedagang dengan nada mengejek. Matanya menyapu sekeliling gubuk yang reot. "Kami mengira ia tinggal di istana, atau setidaknya di rumah yang layak. Ini hanya gubuk." Abu Nawas bangkit, senyumnya tetap ramah meskipun diselimuti ejekan. "Benar sekali tuan-tuan," sahutnya dengan suara tenang. "Ini memang gubuk hamba, tapi lihatlah, meskipun dindingnya lumpur dan atapnya daun, udara di dalamnya jauh lebih sejuk daripada istana manapun. Dan yang lebih penting, gubuk ini tak pernah kosong dari doa dan hikmah yang tak pernah habis." Para pedagang itu saling pandang, sedikit terkejut dengan jawaban Abu Nawas yang tak terduga. Mereka datang untuk mengejek, namun justru disuguhkan sebuah pemikiran yang tak pernah mereka bayangkan. Di tengah kemewahan dan kesibukan duniawi, mereka melupakan arti kedamaian sejati. Berita tentang tanggapan Abu Nawas kepada para pedagang Persia sampai ke telinga Khalifah Harun ar-Rasyid. Khalifah yang selalu tertarik dengan kecerdasan Abu Nawas memutuskan untuk mengujinya. Ia memerintahkan agar Abu Nawas diundang ke istana, bukan untuk menjamu, melainkan untuk melihat betapa besar kesederhanaannya mempengaruhi dirinya. "Abu Nawas," ujar Khalifah dengan nada serius, "aku telah mendengar tentang gubukmu yang penuh dengan doa dan hikmah. Aku penasaran, bisakah kau membuat gubukmu terlihat semewah istanaku hanya dengan doa dan hikmah itu?" Para menteri dan bangsawan yang hadir di ruangan itu tersenyum simpul, membayangkan Abu Nawas kebingungan. Abu Nawas tersenyum, matanya berbinar jahil. "Ampun tuanku Khalifah," katanya. "Gubuk hamba memang tidak bisa disulap menjadi istana dengan emas dan permata. Tetapi ada satu hal yang bisa hamba lakukan, yang bahkan istana tuanku pun mungkin kesulitan menandinginya." Para hadirin saling berbisik, penasaran dengan jawaban Abu Nawas. "Apakah itu?" tanya Khalifah tertarik. "Gubuk hamba memiliki pintu tak terlihat tuanku," jawaban Abu Nawas dengan nada misterius. "Pintu itu hanya bisa dibuka oleh hati yang bersih dan pikiran yang lapang. Melalui pintu itu, siapapun bisa masuk dan merasakan kekayaan sejati, kekayaan yang tak bisa dibeli dengan dinar dan dirham." Mendengar itu, Khalifah dan para menteri tercengang. Mereka membayangkan pintu gaib, mantra-mantra aneh, atau mungkin teka-teki rumit. "Lalu bagaimana cara membuka pintu tak terlihat itu?" tanya Khalifah. Abu Nawas hanya tersenyum. "Cukup dengan mengetuk hati nurani tuanku. Setiap kali seseorang memasuki gubuk hanya dengan niat baik, dengan kerendahan hati untuk belajar atau berbagi, pintu tak terlihat itu akan terbuka lebar, dan mereka akan menemukan kekayaan yang mereka cari." Keesokan harinya, Khalifah diam-diam mengunjungi gubuk Abu Nawas. Ia melihat orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat keluar masuk dengan senyum di wajah mereka, membawa bekal nasihat, tawa, dan ketenangan hati. Khalifah menyadari Abu Nawas tidak membual. Gubuknya memang memiliki pintu tak terlihat, dan kekayaan yang tak terhingga di dalamnya bukanlah harta benda, melainkan kebaikan, kebahagiaan, dan kebijaksanaan yang tak pernah habis. Waktu berlalu, dan kabar tentang kekayaan tak terbatas di gubuk Abu Nawas menyebar luas. Banyak orang-orang salah paham, mengira Abu Nawas menyimpan harta karun tersembunyi di bawah gubuknya. Beberapa pencuri serakah bahkan mencoba membongkar gubuk itu di malam hari, namun selalu pulang dengan tangan kosong dan kebingungan. Suatu malam, 2 pencuri putus asa berhasil masuk ke dalam gubuk Abu Nawas. Mereka mengobrak-abrik setiap sudut, mencari celah di dinding, bahkan menggali lantai tanah.
tetapi yang mereka temukan hanya beberapa buku tua, sehelai tikar usang, dan sebuah lampu minyak. "Ini gubuk kosong," teriak salah satu pencuri frustasi. Abu Nawas yang bangun karena keributan menyalakan lampunya. Ia menatap kedua pencuri itu dengan senyum tulus. "Saudara-saudaraku," katanya, "kalian telah bekerja keras malam ini. Sayang sekali kalian mencari harta di tempat yang salah. Harta yang kalian cari tidak bisa dilihat dengan mata kepala, apalagi dibawa pergi." Kedua pencuri itu menatap Abu Nawas bingung. "Lalu di mana harta itu?" tanya yang lain. Nada suaranya sedikit melunak karena kebingungan. "Harta itu ada di sini," kata Abu Nawas sambil menunjuk dadanya. "Dan di dalam hati. Dan juga ada di sini." Ia menunjuk buku-buku lusuh di rak. Di dalam setiap kata-kata bijak yang tertulis, warisan yang tak pernah habis adalah ilmu, kebijaksanaan, dan kebaikan yang kita bagikan. Para pencuri itu terdiam. Kata-kata Abu Nawas menohok relung hati mereka yang paling dalam. Mereka datang untuk mencari materi, tetapi justru diberi pelajaran tentang warisan yang sesungguhnya. Mereka pergi dari gubuk Abu Nawas bukan dengan rampasan, melainkan dengan pemikiran baru, sebuah benih kesadaran yang mulai tumbuh. Sejak hari itu, gubuk Abu Nawas tak lagi hanya dikenal sebagai tempat sang pujangga tinggal, tetapi juga sebagai mercusuar kebijaksanaan. Orang-orang datang bukan hanya untuk meminta bantuan atau hiburan, melainkan untuk belajar, untuk merasakan aura doa dan hikmah yang memang tak pernah habis di gubuk kecil itu. Dan Abu Nawas dalam kesederhanaannya terus membagikan warisan tak terbatasnya kepada setiap jiwa yang haus dengan kebaikan. Cerita selanjutnya. Abu Nawas menatap tumpukan kulit kambing di sudut gang dengan perut yang berteriak kelaparan. Bukan hanya perutnya, tetapi juga perut istri dan anak-anaknya. Biasanya dengan situasi seperti ini, ia akan membuat lelucon atau berpura-pura berpikir keras. Namun kali ini keputusannya tidak bisa ditunda. Ia membutuhkan uang dan ia harus mendapatkannya dengan cara yang paling cerdik. Ia melihat kulit-kulit kambing bekas itu bukan sebagai sampah, melainkan sebagai bahan dasar untuk sebuah karya seni yang akan mengelabui orang-orang sombong. Dengan semangat yang tiba-tiba membara, ia mengumpulkan kulit-kulit itu, mencucinya dengan air sungai, lalu menjemurnya. Setelah kering, ia merentangkan kulit-kulit itu di lantai rumahnya yang sempit. Abu Nawas melumuri kulit-kulit kambing itu dengan minyak zaitun dan bedak bubuk, lalu menggulungnya dengan hati-hati. Ia membungkusnya dengan kain beludru usang yang ditemukannya, seolah-olah itu adalah barang yang sangat berharga. Keesokan harinya, ia duduk di sudut pasar, di dekat pintu gerbang utama. Ia tidak berteriak menawarkan dagangan, melainkan hanya duduk diam sambil sesekali membelai bungkusan itu dengan hikmat. Orang-orang lewat merasa penasaran. Seorang pedagang kain bernama Ibnu Salam yang terkenal tamak dan sombong mendekat. "Apa yang kau bawa, Abu Nawas?" tanyanya dengan nada merendahkan. Abu Nawas hanya tersenyum simpul. "Ini adalah peta langit, sebuah artefak kuno yang berisi rahasia astronomi," jawab Abu Nawas dengan suara pelan namun misterius. Ia bisa menunjukkan pergerakan bintang-bintang dan planet, serta memprediksi masa depan. Ibnu Salam mencibir, "Mana mungkin kulit kambing berisi rahasia langit?" Namun beberapa pedagang lain yang mendengar perkataan Abu Nawas mulai tertarik. Mereka mengelilingi Abu Nawas dan mendesaknya untuk menunjukkan isi bungkusan itu. Abu Nawas menolak. Ini terlalu sakral untuk dilihat oleh mata biasa. Ia kemudian mengusulkan lelang, dan Ibnu Salam, karena tidak ingin kalah gengsi, langsung menawar dengan harga yang sangat tinggi. Lelang pun dimulai, dengan para pedagang saling berebut dan menawar harga. Akhirnya Ibnu Salam yang berhasil memenangkan lelang dengan harga yang tidak masuk akal. Ia dengan bangga membawa pulang bungkusan peta langit itu.
Dengan uang hasil lelang tersebut, Abu Nawas segera pergi ke pasar. Namun ia tidak langsung pulang. Ia justru membeli berbagai macam kebutuhan pokok. Beras, gandum, kurma, dan pakaian. Ia membungkus semua barang itu dalam kantong-kantong besar. Ibnu Salam tidak sabar untuk membuka peta langit yang baru dibelinya. Ketika ia membukanya di rumah, ia hanya menemukan tumpukan kulit kambing yang sudah diolesi minyak dan bedak. Ia merasa sangat bodoh dan marah. Tanpa pikir panjang, ia melaporkan Abu Nawas kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Menuduhnya telah melakukan penipuan besar-besaran. Khalifah memanggil Abu Nawas ke istana. Di hadapan Khalifah, Ibnu Salam berteriak, "Abu Nawas telah menipuku. Ia menjual kulit kambing jelek seharga 100 dinar. Wajahnya merah karena emosi. Abu Nawas hanya berdiri dengan tenang, tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Ia memandang Ibnu Salam, lalu dengan hormat menunduk di hadapan Khalifah. "Abu Nawas, apakah benar kau menjual kulit kambing sebagai peta langit?" tanya Khalifah dengan nada dingin. Abu Nawas mengangguk. "Benar Baginda," jawabnya. "Tapi hamba tidak pernah bilang bahwa itu adalah peta yang terbuat dari emas atau perak." Khalifah menyeringetkan dahi. "Lalu apa maksudmu?" "Hamba hanya berkata bahwa itu adalah peta langit," jawab Abu Nawas dengan cerdik. "Bukankah kulit kambing berasal dari kambing yang makan rumput, yang tumbuh dari tanah, yang disinari matahari? Bukankah itu semua adalah bagian dari langit?" Ibnu Salam membeli peta langit dan ia mendapatkannya. Harta karun yang sebenarnya adalah kemampuan melihat keajaiban langit, bukan kulitnya. Khalifah tersenyum, menyadari kecerdasan Abu Nawas yang tak ada duanya. Meskipun Khalifah terhibur, ia tidak bisa membiarkan Ibnu Salam merugi. Ia memerintahkan Abu Nawas untuk mengembalikan uang Ibnu Salam. "Kau harus mengembalikan uang itu sekarang juga, atau kau akan dihukum cambuk," kata Khalifah dengan tegas. Abu Nawas mengangguk-angguk patuh. "Hamba akan mengembalikan uang itu Baginda," ujar Abu Nawas, sambil membayangkan semua barang yang telah dibelinya. Ia tidak mungkin mengembalikan uang itu dalam bentuk tunai, karena uang itu sudah berubah wujud menjadi sedekah untuk orang-orang miskin. Ia memiliki rencana yang lebih mulia dari sekadar mengembalikan uang. Abu Nawas tidak langsung kembali ke istana. Ia menuju ke daerah termiskin di Baghdad, tempat di mana banyak fakir miskin dan anak yatim tinggal. Di bawah pohon kurma yang rindang, ia membuka kantong-kantongnya. Ia membagikan beras, gandum, kurma, dan pakaian kepada orang-orang yang hadir. Mereka makan dengan lahap, dan wajah-wajah mereka berseri-seri. Kabar tentang kedermawanan Abu Nawas menyebar dengan sangat cepat. Ketika Khalifah dan Ibnu Salam mendengar kabar itu, mereka merasa bingung. Bagaimana mungkin dia punya uang untuk bersedekah jika dia harus mengembalikan uangku? Tanya Ibnu Salam. Khalifah pun memerintahkan agar Abu Nawas dibawa kembali ke istana. Abu Nawas kembali ke istana. "Abu Nawas, aku dengar kau telah bersedekah besar-besaran. Dari mana kau mendapatkan uangnya? Bukankah kau harus mengembalikan kepada Ibnu Salam?" tanya Khalifah dengan nada penasaran. Abu Nawas tersenyum. "Benar Baginda, uang itu adalah uang Ibnu Salam," jawabnya dengan jujur. "Bagaimana bisa?" tanya Ibnu Salam dengan wajah bingung. "Uang itu adalah uangmu. Aku telah mengembalikannya." Abu Nawas menunjuk ke arah jalan. "Aku mengembalikannya melalui jalan yang paling suci, sedekah. Uang itu telah kembali, tidak kepada hamba yang tamak seperti Ibnu Salam, melainkan kepada hamba-hamba Allah yang paling membutuhkan." Khalifah tertegun mendengar jawaban Abu Nawas. "Uang itu telah menjadi berkah," kata Abu Nawas. "Tidak hanya untuk orang-orang miskin, tetapi juga untuk Ibnu Salam. Bukankah sedekah dari hartamu, walaupun tidak disengaja, akan membersihkan hartamu dan mendatangkan pahala? Ibnu Salam, kau tidak kehilangan uang, kau telah menukarnya dengan pahala yang jauh lebih besar." Ibnu Salam terdiam. Ia tidak bisa berdebat lagi. Khalifah pun tersenyum dan mengangguk, menyadari bahwa Abu Nawas tidak hanya cerdik,
tetapi juga memiliki hati yang mulia. Ia telah mengajarkan pelajaran berharga tentang hakikat sedekah dan bagaimana kecerdikan dapat digunakan untuk kebaikan. Khalifah pun tidak menghukum Abu Nawas, melainkan memberinya pujian dan hadiah. Sementara Ibnu Salam pulang dengan hati yang penuh rasa malu namun juga pelajaran yang berharga. Cerita selanjutnya. Malam itu, bulan sabit menggantung rendah di atas Baghdad, memancarkan cahaya perak yang termaram di antara menara-menara masjid dan kubah-kubah istana. Di dalam kamar tidurnya yang megah, Sultan Harun ar-Rasyid berguling gelisah. Keringat dingin membasahi dahinya, dan napasnya terengah-engah, seolah baru saja berlari maraton dalam mimpinya. Pagi menjelang, dan sang sultan terbangun dengan perasaan yang tidak karuan. Mimpi semalam begitu nyata, begitu membingungkan, sehingga membuat pikirannya kacau balau. Ia teringat serpihan-serpihan aneh, sebuah gunung roti yang runtuh, sungai madu yang mendidih, dan sepasang sendal emas yang berbicara. Para kasim dan pelayan bergegas mendekat, khawatir melihat wajah pucat dan mata merah sang sultan. Mereka bertanya dengan nada cemas, "Ampun tuanku, apa ada yang tidak beres?" Sultan hanya menghela napas panjang, tatapannya kosong, seolah masih terperangkap dalam dunia mimpinya. Ia mencoba menceritakan mimpinya kepada para penasehatnya, tetapi kata-katanya terdengar aneh dan tidak masuk akal. Para penasehat yang terbiasa dengan masalah kenegaraan yang logis hanya bisa mengerutkan dahi, saling berpandangan dengan kebingungan yang jelas terpancar di wajah mereka. Tidak ada satupun di antara mereka yang berani menawarkan tafsir. Mereka tahu betul kemarahan sultan jika tafsir mereka keliru atau dianggap meremehkan. Suasana di ruang pertemuan istana menjadi tegang, diselimuti keheningan yang menyesakkan. Hanya sesekali dipecahkan oleh batuk kecil dari salah seorang wazir. Di tengah kebuntuan itu, salah satu wazir senior dengan suara ragu-ragu akhirnya memberanikan diri. "Ampun tuanku," katanya, "mungkin ada seseorang yang bisa membantu. Seorang yang terkenal dengan kecerdasan dan pemikirannya yang unik. Abu Nawas." Nama itu melayang di udara, membawa serta reputasi Abu Nawas yang tak terduga. Seorang pujangga, pelawak, dan terkadang pemecah masalah yang tak terduga. Kabar tentang kegelisahan sultan dan mimpinya yang aneh segera menyebar ke seluruh Baghdad, sampai akhirnya tiba di telinga Abu Nawas. Ia sedang menikmati secangkir kopi Arab di warung kopi langganannya, ditemani beberapa teman yang asik mendengarkan kisah-kisah lucunya. Mendengar nama sultan, Abu Nawas hanya tersenyum tipis, seolah sudah menduga apa yang akan terjadi. Tidak lama kemudian, seorang pengawal istana bergegas datang. Napasnya terengah-engah dengan perintah mendadak dari sultan. "Abu Nawas, Anda dipanggil menghadap sultan segera. Beliau membutuhkan bantuan Anda untuk menafsirkan mimpi anehnya." Abu Nawas mengangguk pelan, tanpa menunjukkan ekspresi terkejut sedikit pun. Para teman Abu Nawas saling berpandangan, antara takjub dan sedikit khawatir. Mereka tahu betul bagaimana sultan bisa menjadi sangat temperamental jika permintaannya tidak dipenuhi. Namun, Abu Nawas dengan santai menghabiskan kopinya, seolah tidak ada beban di pundaknya. Ia kemudian bangkit, merapikan jubahnya yang sudah usang, dan mengikuti pengawal istana dengan langkah tenang. Sepanjang perjalanan menuju istana, ia tidak banyak berbicara. Hanya sesekali tersenyum pada keramaian pasar yang mereka lewati, seolah sedang merangkai teka-teki dalam benaknya. Setibanya di gerbang istana, Abu Nawas disambut oleh para wazir yang wajahnya masih terlihat muram dan penuh kekhawatiran. Mereka memandangnya dengan campuran harapan dan keraguan. Bagaimana mungkin
Seorang pelawak dan penyair bisa menyelesaikan masalah yang membuat para cendekiawan istana pusing 7 keliling. Tanpa basa-basi, Abu Nawas dibawa langsung ke hadapan Sultan yang duduk di singgasananya dengan wajah lelah dan gelisah. Sultan menatap Abu Nawas dengan tatapan menyelidik, berharap ada secercah harapan dari pria yang terkenal dengan akal cerdiknya itu. Sultan Harun ar-Rasyid dengan suara berat yang dipenuhi kelelahan mulai menceritakan mimpinya kepada Abu Nawas. "Dengarkan Abu Nawas," katanya, "mimpiku sungguh aneh. Aku melihat sebuah gunung roti yang besar, namun tiba-tiba runtuh dan semua orang berebut mengambilnya, tetapi tidak ada satupun yang kenyang." Abu Nawas mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk-ngangguk. Sultan melanjutkan, "Kemudian ada sungai madu yang jernih, tiba-tiba mendidih dan mengeluarkan asap tebal. Semua hewan kehausan, tapi tak ada yang bisa meminumnya. Para wazir yang berada di ruangan itu saling berpandangan. Beberapa di antara mereka hampir tertawa dengan keanehan mimpi Sultan, namun segera menahannya. Dan yang paling aneh," kata Sultan, matanya membelalak, "adalah sepasang sandal emas yang mengambang di udara, dan tiba-tiba sandal itu berbicara. Mereka saling berdebat tentang siapa yang lebih berhak dihormati." Sultan mengakhiri ceritanya dengan helahan napas panjang, menatap Abu Nawas dengan tatapan penuh harap. Suasana hening. Para wazir menahan napas, menunggu reaksi Abu Nawas. Mereka membayangkan Abu Nawas akan mengerutkan dahi, menggaruk kepala, atau bahkan tertawa terbahak-bahak. Namun Abu Nawas hanya diam, pandangannya lurus ke depan, seolah sedang melihat sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Setelah beberapa saat hening, Abu Nawas tiba-tiba tersenyum tipis. Sultan dan para wazir merasa sedikit lega, tetapi sekaligus penasaran. "Ampun tuanku," kata Abu Nawas dengan suara tenang. "Mimpi Anda memang luar biasa dan penuh makna. Izinkan hamba berpikir sejenak." Ia kemudian meminta waktu untuk menyendiri, berjanji akan kembali dengan tafsiran yang tepat. Sultan setuju memberikan waktu hingga esok pagi. Abu Nawas kemudian meninggalkan istana, kembali ke rumahnya dengan senyum misterius di bibirnya, meninggalkan para wazir yang masih teruyung-uyung oleh kebingungan dan rasa ingin tahu yang membara. Malam itu Abu Nawas tidak tidur. Ia duduk di kamarnya yang sederhana, ditemani sebuah lampu minyak yang berkedip-kedip. Otaknya bekerja keras memutar setiap detail mimpi Sultan. Ia tidak mencari tafsiran dalam buku-buku lama atau ramalan bintang. Ia mencari jawabannya dalam pengamatannya terhadap kehidupan sehari-hari, terhadap sifat manusia, dan terhadap kondisi Baghdad. Ia memikirkan gunung roti yang runtuh. Apakah itu simbol kelaparan di tengah kelimpahan? Sungai madu yang mendidih. Apakah itu tentang kekayaan yang tidak bisa dinikmati? Sendal emas yang berbicara. Apakah ini tentang kesombongan dan perdebatan tak berarti? Satu persatu, ia mulai menyatukan kepingan-kepingan teka-teki itu. Menjelang subuh, sebuah ide cemerlang melintas di benak Abu Nawas. Ia tersenyum puas, seolah baru saja menemukan harta karun. Ia telah menemukan benang merah yang menghubungkan semua elemen aneh dalam mimpi Sultan. Ini bukan tentang sihir atau tahayul, melainkan tentang realitas yang seringkali tersembunyi di balik kemegahan istana. Dengan keyakinan penuh, Abu Nawas menyiapkan diri untuk menghadap Sultan. Ia tahu bahwa tafsirnya akan mengejutkan, mungkin bahkan sedikit membuat geram, tetapi ia yakin itu adalah satu-satunya kebenaran yang bisa menjelaskan kegelisahan sang Sultan. Keesokan paginya, Abu Nawas kembali ke istana. Ruangan pertemuan sudah penuh dengan para wazir dan pejabat tinggi yang tak sabar menanti. Sultan duduk tegak di singgasananya,
Tatapannya penuh harap dan sedikit cemas. "Nah, Abu Nawas," kata Sultan, "apakah Anda sudah menemukan jawabannya?" Abu Nawas maju ke depan, membungkuk hormat, dan dengan senyum tipis ia mulai menjelaskan. "Ampun tuanku, tafsir mimpi adalah cerminan dari keadaan rakyat dan istana saat ini, yang mungkin belum sepenuhnya tuanku sadari." Para wazir saling berbisik, penasaran dengan apa yang akan dikatakan Abu Nawas. "Gunung roti yang runtuh, tuanku," Abu Nawas memulai. Suaranya jelas dan tegas, melambangkan kelimpahan di Baghdad. Namun distribusi yang tidak merata. Ada banyak makanan, banyak kekayaan, tetapi tidak semua rakyat dapat menikmatinya. Sehingga mereka tetap merasa lapar dan tidak puas. Sultan mengerutkan kening, mencoba mencerna kata-kata Abu Nawas. Para wazir tampak gelisah. "Sungai madu yang mendidih, tuanku," lanjut Abu Nawas, "melambangkan keberkahan dan sumber daya negeri ini yang sangat melimpah. Tetapi penggunaannya tidak bijaksana. Kekayaan itu tidak dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama, melainkan hanya untuk kepentingan sekelompok kecil, sehingga mendidih dan tidak dapat dinikmati oleh siapapun." Kemudian Abu Nawas beralih ke bagian paling aneh dari mimpi Sultan, dan sepasang sandal emas yang berbicara dan berdebat. "Tuanku," katanya, nada suaranya sedikit geli, "itu adalah cerminan dari para pejabat dan penasihat tuanku di istana ini. Mereka sibuk dengan merebutkan kekuasaan, mencari makan, dan memperdebatkan hal-hal sepele, padahal rakyat membutuhkan perhatian dan tindakan nyata." Sultan Harun ar-Rasyid terdiam. Wajahnya yang semula gelisah kini menunjukkan campuran antara terkejut dan tercerahkan. Para wazir menundukkan kepala. Beberapa di antara mereka terlihat sangat tidak nyaman. Mereka merasa tersindir langsung oleh tafsir Abu Nawas yang tajam. Setelah beberapa saat hening, Sultan perlahan mengangguk. "Abu Nawas," katanya, suaranya lebih lembut, "Anda telah membuka mata saya. Saya tidak menyangka mimpi yang begitu aneh bisa memiliki makna yang sedalam ini." Sultan tersenyum. "Anda memang cerdik. Anda tidak hanya menafsirkan mimpi, tetapi juga menunjukkan kelemahan dalam pemerintahan saya." Sultan kemudian memerintahkan para wazir untuk segera memperbaiki sistem distribusi kekayaan dan menghentikan segala bentuk perselisihan di antara mereka. Ia memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas, tetapi yang lebih berharga adalah pengakuan dan rasa hormat yang baru. Sejak hari itu, Sultan lebih sering meminta pandangan Abu Nawas, tidak hanya dalam masalah-masalah kecil, tetapi juga dalam urusan kenegaraan, karena ia tahu bahwa Abu Nawas selalu memiliki cara untuk melihat kebenaran. Cerita selanjutnya. Di pasar Baghdad yang selalu riuh, di bawah teriknya matahari yang membakar ubun-ubun, Abu Nawas duduk santai di bangku kayu dekat kedai kopi langganannya. Ia menyeruput teh min hangatnya. Matanya tajam mengawasi hiruk-pikuk di sekelilingnya, mencari celah untuk keusilan atau lebih sering sekedar hiburan. Pagi itu, perhatian tertuju pada sebuah kafilah yang baru saja tiba, dipimpin oleh seorang pedagang sutra kaya dari Persia, bernama Mirza. Mirza dikenal akan kekayaan yang berlimpah, tetapi juga kesombongan dan kekikirannya yang luar biasa. Mirza dengan jubah sutra mahal dan topi tertinggi berhias permata tampak mencolok di antara kerumunan. Ia berteriak-teriak memerintahkan para kuli untuk menurunkan peti-peti berisi sutra terbaik dari Hiraz. Aroma wangi rempah dan bunga mawar yang menguar dari kain-kain itu menyebar di udara, menarik perhatian banyak orang. Namun, Mirza sama sekali tidak peduli dengan orang-orang di sekelilingnya.
Wajahnya terpancar keserakahan dan keangkuhan. Abu Nawas yang telah lama mendengar kabar tentang Mirza menyunggingkan senyum tipis. Ia teringat akan sebuah pepatah lama. Orang kaya yang kikir itu bagaikan sumur yang dalam. Airnya berlimpah tapi tidak seorang pun bisa meminumnya. Sebuah ide nakal muncul di benaknya. Sebuah rencana yang akan menguji kesombongan Mirza dan mungkin memberinya pelajaran berharga. Ia merasa inilah saatnya menabur sedikit angin untuk melihat badai apa yang akan datang. Sepertinya hari ini pasar akan lebih berwarna, gumam Abu Nawas kepada dirinya sendiri. Seraya meneguk habis tehnya, ia bangkit dari duduknya, merapikan jubah sederhananya, dan dengan langkah ringan yang penuh keyakinan mulai mendekati kerumunan di sekitar kapilah Mirza. Di kepalanya benih keusilan telah tertanam, siap tumbuh menjadi sesuatu yang tak terduga. Dengan senyum ramah yang selalu siap, Abu Nawas berhasil menyelinap ke dekat Mirza. "Salam Tuan pedagang yang mulia," sapanya dengan suara yang lembut. Namun terdengar jelas di tengah keramaian. Mirza yang sedang sibuk menghitung peti-petinya menoleh dengan alis berkerut, merasa terganggu oleh sapaan yang tak diundangnya. Ia menatap Abu Nawas dari ujung kaki hingga ujung kepala, dan pandangannya meremehkan. "Apa yang kau inginkan, pengemis?" hardik Mirza, sama sekali tak menutupi rasa jijiknya. Abu Nawas sama sekali tak terusik. Ia hanya tersenyum lebih lebar. "Hamba bukan pengemis, Tuan. Hamba adalah seorang penasehat yang memiliki kemampuan khusus untuk melihat keberuntungan dan nasib." Mirza mendengus, namun tak sedikit rasa penasaran yang tersembunyi di matanya. Abu Nawas tahu ia telah menancapkan kailnya. "Saya melihat, Tuan Mirza," ujar Abu Nawas dengan suara berbisik, seolah-olah berbagi rahasia besar, "bahwa ada bahaya besar mengancam kekayaan Tuan. Sebuah badai tak terlihat akan datang dan menyapu bersih semua sutra berharga ini. Kecuali jika Tuan melakukan sebuah tindakan pencegahan yang sangat penting." Mirza tergelak mendengar ramalan itu. Badai? Di Baghdad yang kering kerontang ini? Omong kosong. Namun Abu Nawas tidak menyerah. "Bukan badai pasir, Tuhan, tapi badai nasib buruk yang diciptakan oleh roh-roh kikir yang iri dengan kemewahan Tuan. Untuk menenangkannya, Tuan harus menaburkan sejumlah kecil sutra terbaik Tuan di 4 penjuru kota saat matahari terbit esok hari. Sebagai persembahan simbolis, jika tidak, kerugian yang lebih besar akan menimpa Tuan." Mirza, meski angkuh, ternyata juga seorang yang percaya tahayul. Ramalan Abu Nawas meskipun terdengar konyol, mulai mengusik benaknya. Ia membayangkan skenario terburuk. Bagaimana jika dagangannya benar-benar lenyap? Ia tak bisa membayangkan kehancuran seperti itu. Kerugian kecil sekarang untuk mencegah bencana besar di masa depan. Mungkin tidak terlalu buruk. Ia memandangi wajah serius Abu Nawas, mencoba membaca apakah ada kebohongan di sana. Melihat keraguan di mata Mirza, Abu Nawas menambahkan, "Lagi pula, apa ruginya Tuan? Sebuah pengorbanan kecil untuk memastikan berlangsungan kekayaan Tuan. Ini adalah harga yang murah untuk ketenangan pikiran." Mirza menghela napas panjang. Ia masih merasa ragu. Namun ide untuk kehilangan semua kekayaan jauh lebih menakutkan daripada kehilangan beberapa gulung sutra. "Baiklah," katanya akhirnya. "Berapa banyak sutra yang harus kutaburkan?" Abu Nawas tersenyum puas. "Hanya sepotong kecil dari setiap warna, Tuan. Cukup untuk menandakan kemurahan hati Tuan kepada roh-roh tersebut." Mirza dengan berat hati setuju. Ia memerintahkan beberapa pengawalnya untuk menyiapkan potongan-potongan sutra terbaiknya. Abu Nawas mengamati dengan seksama, memastikan Mirza benar-benar melakukan apa yang ia sarankan. Ia bahkan membantu memilihkan potongan-potongan sutra yang paling berkilauan, seolah-olah serius dengan ritual aneh ini. Keesokan paginya, tepat saat fajar menyingsing,
Mirza ditemani oleh beberapa pengawalnya dengan hati yang masih ragu menaburkan potongan-potongan sutra di 4 sudut kota Baghdad. Persis seperti yang dikatakan Abu Nawas. Ia melakukannya dengan terburu-buru, berharap ritual aneh ini akan segera selesai dan ia bisa kembali berbisnis. Tanpa ia sadari, Abu Nawas mengawasi dari kejauhan, menahan tawa melihat pemandangan absurd di depannya. Angin tipuan telah berhasil ditabur. Tak lama setelah insiden penaburan sutra itu, berita tentang tindakan aneh Mirza menyebar seperti api di seluruh Baghdad. Beberapa orang mencibir, yang lain mengira Mirza sudah gila. Namun ada satu kelompok yang paling bergembira, para pengemis dan warga miskin di Baghdad. Mereka telah menyaksikan Mirza menaburkan potongan-potongan sutra mewah itu. Dan dalam sekejap rumor pun berkembang. Mirza, si pedagang kikir, tiba-tiba menjadi seorang dermawan yang pemurah. Memberikan hadiah sutra kepada siapa saja yang meminta. Tentu saja rumor ini sampai ke telinga Mirza yang terkejut setengah mati. Ia tidak pernah bermaksud untuk menjadi seorang dermawan. Ia telah melakukannya karena percaya tahayul dan takut akan kehilangan hartanya. Bukan karena kemurahan hati, tapi desas-desus itu sudah terlanjur menyebar dan kini setiap kali ia melangkah keluar, ia disambut oleh kerumunan orang yang memintanya untuk menaburkan lebih banyak sutra. Keesokan harinya, toko Mirza disambut oleh kerumunan orang yang menuntut sutra. Mereka tidak mengemis, melainkan menuntut, merasa berhak atas kemurahan hati baru Mirza. Mirza berusaha menjelaskan bahwa itu hanyalah sebuah ritual aneh dan bukan niatnya untuk membagi-bagikan sutra. Namun tidak ada yang mendengarkan, bahkan beberapa pelanggan setia mulai meragukan kewarasannya. Seketika bisnis Mirza kacau balau. Ia tidak bisa berdagang dengan tenang, selalu dikelilingi oleh orang-orang yang berharap atau bahkan menuntut sutra gratis. Reputasinya sebagai pedagang yang jujur dan dapat diandalkan hancur dalam sekejap. Sutra-sutra berharganya yang semula akan dijual dengan harga tinggi, kini dipandang sebagai hadiah yang bisa diminta. Ini adalah badai sesungguhnya yang menimpanya, sebuah badai sosial yang menghancurkan. Merasa terpojok dan putus asa, Mirza akhirnya menemui Abu Nawas di kedai kopi. Wajahnya pucat pasi. Jubahnya kusut, sama sekali tidak mencerminkan kemewahan yang biasa. Abu Nawas, desahnya, kau telah menipuku. Aku telah menaburkan angin tipuan, dan kini aku menuai badai yang menghancurkan. Abu Nawas tersenyum tipis, menyesap tehnya perlahan. Tuan Mirza, kata Abu Nawas dengan tenang, bukankah ini pelajaran yang berharga? Kesombongan dan kekikiran Tuan yang membuka jalan bagi badai ini. Orang-orang melihat perbuatan Tuan dan mereka menafsirkannya sesuai keinginan mereka. Terkadang tindakan kecil yang didasari niat buruk bisa menimbulkan konsekuensi yang tak terduga dan jauh lebih besar. Ini adalah hukuman alam Tuan. Menabur angin, menuai badai. Mungkin ini saatnya Tuan belajar untuk menjadi lebih tulus dalam memberi. Mirza terdiam, merenungkan kata-kata Abu Nawas, dan akhirnya memahami bahwa badai itu bukanlah hanya tentang kerugian materi, tetapi juga tentang reputasi dan hubungannya dengan orang lain. Dan Abu Nawas dengan keusilannya telah memberikannya pelajaran yang tak akan pernah ia lupakan. Cerita selanjutnya. Di tengah hiruk pikuk pasar Baghdad yang selalu ramai, desas-desus tentang titah Khalifah Harun ar-Rasyid mulai menyebar bak api di padang ilalang kering. Para pedagang kurma sibuk membicarakan kabar angin itu, sementara para penenun karpet sesekali menghentikan pekerjaannya untuk berbisik-bisik. Konon Baginda sedang mencari seorang penasehat baru yang bijaksana dan cerdik.
Namun Abu Nawas, si penyair sekaligus penggoda akal, mulai disebut-sebut di antara kerumunan. Abu Nawas sendiri yang sedang asik menawar harga buah delima hanya tersenyum tipis mendengar bisikan-bisikan itu. Baginya hiruk pikuk pasar dan interaksi dengan rakyat jelata jauh lebih menarik daripada intrik-intrik istana. Namun ia tahu betul bahwa jika titah Baginda sudah turun, tak ada yang bisa menghindarinya. Ia hanya berharap nama dirinya tak benar-benar sampai ke telinga sang khalifah. Tak butuh waktu lama, harapan Abu Nawas pun pupus. Beberapa hari kemudian, saat fajar baru saja menyingsing dan aroma roti baru masih memenuhi udara, sebuah rombongan pengawal istana dengan pakaian kebesarannya tiba di hadapan gubuk sederhana Abu Nawas. Pemimpin rombongan, seorang wazir yang berwibawa, turun dari kudanya dengan suara lantang menyampaikan titah Baginda. Abu Nawas, Baginda Khalifah Harun ar-Rasyid memanggilmu ke istana. Beliau ingin engkau menjadi menteri agung, mendampinginya dalam segala urusan negara. Suaranya menggelegar di pagi yang hening. Abu Nawas yang baru saja selesai menyeruput kopinya menatap utusan itu dengan tatapan datar, seolah undangan itu adalah ajakan untuk memancing ikan di sungai, bukan tawaran jabatan tinggi. Wazir itu menunggu dengan sabar, mengira Abu Nawas akan melompat kegirangan dan segera bersiap. Namun Abu Nawas hanya terdiam. Pandangannya menerawang jauh ke hamparan kebun zaitun di belakang gubuknya. Ia memikirkan segala konsekuensi menjadi seorang menteri. Hidup terikat aturan, setiap kata dan gerak-geriknya diawasi, dan kebebasan yang selama ini ia junjung tinggi akan hilang tak tersisa. Terima kasih atas kehormatan ini Tuan Wazir, ujar Abu Nawas, akhirnya suaranya tenang. Namun saya rasa ada kesalahpahaman. Hamba hanyalah seorang penyair miskin yang lebih senang berpuisi di bawah rembulan daripada berdebat di ruang sidang istana. Wazir itu mengerutkan kening, tak menyangka penolakan sehalus itu keluar dari mulut seorang yang diminta menjadi tangan kanan khalifah. Kembali ke istana, wazir melaporkan penolakan Abu Nawas kepada khalifah. Harun ar-Rasyid yang sudah sering mendengar kekonyolan dan kecerdikan Abu Nawas hanya tersenyum tipis. Pasti ada sesuatu, gumamnya. Panggil dia kemari, aku ingin mendengar langsung alasannya. Maka Abu Nawas pun dihadapkan ke hadapan khalifah yang agung. Abu Nawas, mengapa engkau menolak kehormatan besar ini? Bukankah ini kesempatan emas bagi seorang sepertimu? Tanya khalifah dengan nada menyelidik. Abu Nawas membungkuk hormat, lalu dengan wajah serius menjawab, ampun Baginda, hamba tak sanggup menjadi menteri. Hamba takut kehilangan hati hamba. Para wazir dan penggawa yang hadir di ruangan itu saling berpandangan, bingung dengan jawaban yang tak masuk akal itu. Khalifah Harun ar-Rasyid meskipun terkejut mencoba menahan tawanya. Kehilangan hati? Apa maksudmu Abu Nawas? Apakah engkau khawatir akan diserang penyakit aneh di istana? Abu Nawas menggelengkan kepala. Bukan Baginda. Hati hamba ini terlalu lembut, terlalu perasa. Jika hamba menjadi menteri, hamba harus membuat keputusan-keputusan sulit. Mungkin bahkan harus menghukum orang. Bagaimana mungkin hati hamba yang lembut ini tega melihat penderitaan orang lain? Bagaimana mungkin hamba bisa tidur nyenyak jika setiap hari harus mengambil keputusan yang mungkin menyakiti rakyat Baginda? Tidak Baginda, hamba lebih suka hati hamba tetap utuh dan lapang, agar bisa merasakan suka dan duka rakyat, bukan menjadi alat kekuasaan. Abu Nawas mengakhiri penjelasannya dengan hela napas dramatis. Khalifah Harun ar-Rasyid menatap Abu Nawas lekat-lekat, mencoba membaca ekspresi di wajah cerdik itu. Ia tahu Abu Nawas sedang bermain-main, namun ada sedikit kebenaran di balik alasan konyolnya. Abu Nawas memang dikenal sebagai sosok yang peka terhadap penderitaan rakyat jelata, dan mungkin saja ia memang tidak cocok dengan intrik politik dan kekuasaan. Namun Harun ar-Rasyid juga tidak ingin menyerah begitu saja. Ia tahu Abu Nawas memiliki kecerdasan yang luar biasa, yang sangat dibutuhkan oleh kerajaannya.
Jadi engkau lebih milih hidup miskin dan bebas daripada hidup makmur namun terbelenggu? Tanya Khalifah mencoba memancing reaksi lebih lanjut. Abu Nawas mengangguk mantap. Hamba rela lapar asalkan hati hamba tenang, Baginda. Melihat keteguhan hati Abu Nawas, Khalifah Harun ar-Rasyid akhirnya menyerah. Namun bukan berarti ia melepaskan Abu Nawas begitu saja. Baiklah Abu Nawas, kata Khalifah dengan nada geli. Aku tidak akan memaksamu menjadi menteri, tetapi aku punya satu tantangan untukmu. Jika engkau bisa menyelesaikannya, maka aku akan membiarkanmu hidup sesuai keinginanmu. Tantangan itu adalah sesuatu yang tampak mustahil. Abu Nawas harus membuat Baginda tertawa terbahak-bahak hingga air mata menetes, tanpa menggunakan cerita lucu atau lelucon yang biasa. Jika engkau berhasil membuatku tertawa karena kehilangan hati seperti yang engkau maksud, maka engkau bebas, tantang Khalifah. Alisnya terangkat menantang. Abu Nawas tersenyum tipis. Ia tahu ini adalah kesempatan terakhirnya. Beberapa hari kemudian, saat Khalifah sedang sarapan di kebun istana, Abu Nawas muncul dengan membawa sebuah kantong besar. Dengan hormat ia membungkuk, lalu mengeluarkan isinya. Segenggam penuh hati ayam, hati kambing, dan bahkan hati sapi. Semuanya masih segar. Ampun Baginda, kata Abu Nawas. Hamba membawakan Baginda sebagian jenis hati. Hamba berpikir jika Baginda ingin memahami mengapa hamba takut kehilangan hati, mungkin Baginda bisa mencicipi hati-hati ini. Siapa tahu, dengan mencicipi berbagai hati ini, Baginda bisa merasakan beban yang harus hamba pikul jika menjadi menteri. Abu Nawas menyodorkan salah satu hati kambing yang masih bergetar. Melihat tumpukan hati yang menjijikkan di hadapannya dan mendengar penjelasan konyol Abu Nawas, Khalifah Harun ar-Rasyid seketika meledak dalam tawa. Bukan tawa pelan, melainkan tawa terbahak-bahak yang mengguncang tubuhnya, sehingga air mata benar-benar membasahi pipinya. Para penggawa dan wazir yang melihat pemandangan itu ikut tertawa geli, tak percaya dengan tingkah laku Abu Nawas yang selalu di luar dugaan. Cukup Abu Nawas, cukup, kata Khalifah di sela tawanya yang tak henti. Engkau benar-benar gila. Aku menyerah. Kau bebas dari jabatan menteri itu. Aku tidak ingin lagi melihat hati-hati busuk ini di hadapanku. Dan begitulah, Abu Nawas berhasil lolos dari jebakan istana, menjaga hatinya tetap lapang dan kembali ke kehidupannya yang sederhana, ditemani tawa yang tak pernah sirna. Cerita selanjutnya. Pada suatu pagi yang terik di Baghdad, Abu Nawas merasakan kekosongan yang tak biasa. Bukan hanya perutnya, tetapi juga dompetnya. Ia melihat sekeliling, dan ia lihat hanyalah orang-orang yang sibuk dengan urusan duniawi. Para pedagang yang menipu timbangan, orang-orang kaya yang memamerkan harta, dan bahkan para pejabat yang mengambil suap secara terang-terangan. Abu Nawas merasa geram. Ia berpikir bagaimana caranya agar orang-orang ini sadar akan perbuatan mereka. Ia berjalan gontai, otaknya berputar memikirkan ide-ide gila. Ia lalu teringat ucapan seorang sufi, dosa itu seperti barang dagangan, dan malu adalah harganya. Tiba-tiba sebuah ide berlian menyambar pikirannya seperti petir di siang bolong. Ia akan membuka pasar, tetapi bukan pasar biasa. Ini adalah pasar yang menjual hal-hal yang tak terlihat, yang hanya dapat dibeli oleh hati yang tulus. Abu Nawas segera mengambil sehelai kain putih besar dan kuas. Dengan tinta hitam, ia menuliskan kalimat-kalimat aneh dan membingungkan. Pasar Abu Nawas, tempat orang menjual dosa dan membeli malu. Hanya dibuka 1 hari saja. Ia lalu menggantungkan spanduk itu di gerbang utama pasar, membuat semua orang lewat keheranan. Kabar tentang pasar misterius ini menyebar dengan cepat di seluruh Baghdad. Banyak yang mengira Abu Nawas sudah gila, tetapi rasa penasaran mereka lebih besar. Bagaimana mungkin dosa bisa dijual?
Siapa yang mau membeli malu? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi topik pembicaraan hangat di setiap sudut kota, dari warung kopi hingga istana khalifah. Malam harinya, Abu Nawas mempersiapkan pasarnya. Ia menumpuk beberapa kotak kosong di tengah pasar, meletakkannya di bawah sebuah tenda sederhana. Di atas kotak-kotak itu, ia meletakkan tulisan-tulisan kecil. Dosa sombong, dosa serakah, dosa pendusta, dan sebagainya. Di pagi hari, sebelum fajar menyingsing, seorang pria kaya bernama Syekh Mansur datang. Ia terkenal serakah dan sering menipu dalam berdagang. Dengan wajah sombong, ia menatap Abu Nawas. "Apa ini Abu Nawas? Kau menjual dosa. Dosa apa yang kau jual?" tanya Syekh Mansur sambil tertawa meremehkan. Abu Nawas hanya tersenyum simpul, menyambutnya dengan ramah. Syekh Mansur mendekati salah satu kotak bertulisan dosa sombong. "Berapa harga dosa ini?" tanyanya. Abu Nawas menjawab, "Tidak ternilai harganya, Syekh." Syekh Mansur mengira Abu Nawas bercanda. "Baiklah, aku akan membelinya. Ini 10 keping dinar," katanya sambil melemparkan uang ke atas meja. Abu Nawas menggeleng. "Maaf, Syekh, di pasar ini dosa tidak dibeli dengan uang. Dosa hanya bisa dibayar dengan malu," jawab Abu Nawas. Syekh Mansur bingung. "Malu? Apa maksudmu?" Abu Nawas menjelaskan, "Untuk membeli dosa ini, kau harus mengakui dosamu dengan keras di depan semua orang yang datang. Malu itulah harganya." Syekh Mansur yang sombong itu pun terdiam, tak mampu berkata apa-apa. Ia lalu pergi dengan wajah yang merah padam. Setelah Syekh Mansur pergi, seorang hakim kota datang. Ia terkenal sering menerima suap. Dengan wajah serius, ia melihat tumpukan kotak dosa dan berhenti di kotak dosa menerima suap. Ia menatap Abu Nawas dengan tatapan tajam. "Apakah kau berani menuduhku, Abu Nawas?" tanya hakim. Abu Nawas hanya tersenyum. "Tidak, Tuan Hakim. Hamba tidak menuduh siapapun. Hamba hanya membuka pasar. Jika Tuan Hakim ingin membeli dosa ini, silakan. Harga yang harus dibayar adalah pengakuan." Hakim itu pun terdiam. Ia tahu bahwa jika ia mengaku dosanya di depan umum, karirnya akan hancur. Dengan tergesa-gesa ia pergi, diikuti oleh beberapa pelayan khalifah yang juga terlihat curiga. Kabar tentang kegilaan Abu Nawas sampai ke telinga Khalifah Harun ar-Rasyid. Khalifah yang selalu tertarik dengan ulah Abu Nawas memutuskan untuk melihatnya sendiri. Ia menyamar sebagai rakyat biasa dan mendatangi pasar itu. Khalifah melihat orang-orang datang dan pergi dengan wajah bingung, malu, dan marah. Ia melihat Abu Nawas duduk di antara kotak-kotak kosongnya. Dengan senyum di wajahnya, Khalifah mendekat. "Abu Nawas, apakah kau benar-benar menjual dosa?" tanya Khalifah. Abu Nawas menatap mata Khalifah yang ia kenal dengan baik. "Hamba tidak menjual dosa, Baginda," jawab Abu Nawas dengan tenang. "Hamba hanya memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk menjual dosanya dan membeli harga yang tak ternilai." Khalifah tersenyum, penasaran dengan maksud Abu Nawas. Seorang fakir miskin datang ke pasar Abu Nawas. Ia berdiri di depan kotak bertulisan dosa mengeluh. Dengan suara lirih ia berkata, "Aku sudah menjual dosaku, Abu Nawas." Abu Nawas bingung. "Bagaimana bisa?" tanyanya. "Aku telah berhenti mengeluh dan aku berjanji akan bersyukur atas apapun yang diberikan Allah. Malu yang kurasakan karena mengeluh kini telah berubah menjadi rasa syukur," jawab fakir miskin itu. Abu Nawas terharu. Ia memberikan fakir miskin itu sekantong kecil makanan. Ini adalah satu-satunya transaksi yang terjadi di pasar Abu Nawas. Dan itu bukanlah dengan uang, melainkan dengan ketulusan. Sore harinya, pasar Abu Nawas ditutup. Ia pergi ke istana dan menghadap Khalifah. Khalifah Harun ar-Rasyid yang sudah kembali ke tahtanya menatap Abu Nawas dengan tatapan tajam. "Abu Nawas," katanya, "kau telah membuat kekacauan di kotaku. Kau membuat Syekh Mansur malu, membuat hakim takut, dan kau menjual dosa tanpa izin." Khalifah memerintahkan prajurit untuk menangkap Abu Nawas.
Abu Nawas hanya tersenyum. "Hamba memohon ampun Baginda," katanya. "Hamba memang membuat kekacauan, tetapi itu untuk kebaikan. Hamba telah membuka pasar kejujuran. Hamba tidak menjual dosa, tapi membantu orang untuk menjual dosa-dosa mereka kepada diri mereka sendiri. Hamba tidak menagih uang, tapi hamba menagih malu yang menjadi pelajaran berharga bagi mereka." Khalifah terdiam, mendengarkan dengan seksama. Khalifah Harun ar-Rasyid menatap Abu Nawas. Ia melihat kejujuran di mata Abu Nawas. Ia teringat bagaimana Syekh Mansur dan hakim itu datang ke pasar Abu Nawas dengan wajah yang sombong, lalu pergi dengan wajah malu. Ia menyadari bahwa Abu Nawas tidak sedang menipu atau membuat keributan. Abu Nawas sedang memberikan pelajaran berharga kepada seluruh kota Baghdad. "Abu Nawas," kata Khalifah, "kau tidak dihukum. Kau telah mengajarkan pelajaran yang sangat berharga." Khalifah kemudian memberikan Abu Nawas hadiah sebagai penghargaan atas kecerdasan dan keberaniannya. Sejak hari itu, pasar Abu Nawas tidak pernah dibuka lagi. Namun ceritanya hidup selamanya sebagai pengingat bahwa malu adalah harga tertinggi untuk sebuah dosa, dan hanya hati yang tulus yang bisa benar-benar menjualnya. Cerita selanjutnya. Di tengah hiruk-pikuk pasar Baghdad yang berjejer buah-buah ranum, rempah-rempah eksotis, dan aneka dagangan, Abu Nawas duduk santai di bangku kayu dekat kios kurma. Sesekali ia mengipasi dirinya dengan kipas daun lontar. Matanya lincah mengamati geliat pasar yang tak pernah sepi. Seorang pedagang apel yang baru saja melayani pembeli melihat Abu Nawas dengan tampak adem ayem, menghampirinya dengan senyum ramah. "Abu Nawas, hari ini kulihat kau tak memborong apapun. Bukankah istri dan anak-anakmu memerlukan buah-buahan segar ini?" tanya pedagang itu sambil menunjuk keranjang apelnya yang merah merona. Abu Nawas hanya tersenyum tipis. Matanya melirik ke arah tumpukan apel, namun tak ada hasrat untuk membeli terpancar di sana. Tak jauh dari situ, seorang pedagang kain sutra mewah sedang sibuk menjelaskan keunggulan kainnya kepada seorang saudagar kaya. Kain-kain ini dengan warna-warni memukau berkibar-kibar terterpa angin, memancarkan kemewahan yang sulit ditolak. Para wanita kaya berkerumunan, menawar harga dengan riang. Seolah-olah semakin banyak kain yang mereka miliki, semakin lengkaplah kebahagiaan mereka. Pedagang sutra itu yang kebetulan mengenal Abu Nawas menyapanya dengan suara lantang. "Abu Nawas, apakah kau tak tertarik dengan kain-kain indah ini? Pakaian usangmu itu mungkin sudah saatnya diganti." Abu Nawas tertawa kecil. Ia menunjuk pakaiannya yang sederhana bersih, namun memang sudah agak usang. "Kain ini masih bisa melindungiku dari terik dan dingin, saudaraku. Dan yang lebih penting, kain ini tak menuntut lebih dariku," jawabnya kalem. Sore harinya, saat pasar mulai sepi, Abu Nawas berjalan pulang menyusuri gang-gang sempit Baghdad. Di tengah jalan, ia berpapasan dengan Tuan Faruk, seorang saudagar kaya raya yang dikenal dermawan namun juga sangat menghargai harta. Tuan Faruk tersenyum dan mengundang Abu Nawas untuk makan malam di rumahnya yang megah. "Abu Nawas, malam ini aku mengadakan jamuan makan. Akan ada hidangan lezat dan obrolan menarik. Maukah kau datang?" kata Tuan Faruk dengan nada hangat. Abu Nawas mengangguk setuju. Tahu bahwa jamuan Tuan Faruk selalu penuh dengan hidangan berlimpah ruah, jauh melebihi apa yang biasa ia nikmati di rumahnya yang sederhana. "Dengan senang hati, Tuan Faruk. Aku pasti datang," jawab Abu Nawas, tanpa sedikit pun menunjukkan rasa sungkan atau minder. Malam itu, rumah Tuan Faruk dipenuhi gemerlap lampu, minyak, dan aroma masakan yang menggugah selera. Meja makan dipenuhi hidangan istimewa, daging kambing panggang, nasi biryani dengan rempah-rempah pilihan, aneka roti pipih,
dan buah-buahan segar dari berbagai penjuru negeri. Para tamu makan dengan lahap. Sebagian besar dari mereka adalah saudagar dan pejabat yang terbiasa dengan kemewahan. Abu Nawas makan secukupnya, menikmati setiap suapan, namun tak terlihat serakah. Ia mengamati bagaimana beberapa tamu bahkan merebut hidangan tertentu, seolah takut kehabisan. Sikapnya yang tenang dan bersahaja membuat Tuan Paruk mengamati dirinya dengan penuh rasa ingin tahu. Setelah selesai makan, saat teh min disajikan, Tuan Paruk memandang Abu Nawas. "Abu Nawas," katanya, suaranya pelan namun terdengar jelas oleh beberapa tamu di sekitarnya. "Aku melihatmu makan dengan tenang, tak seperti yang lain yang seolah tak pernah kenyang. Di pasar tadi kau juga tak tertarik pada kemewahan. Padahal jika kau mau, aku bisa memberimu sejumlah dirham untuk membeli apapun yang kau inginkan." Abu Nawas tersenyum, matanya memancarkan kebijaksanaan yang lucu. "Tuan Paruk yang terhormat," jawabnya. "Tadi siang, pedagang apel bertanya, mengapa aku tak membeli buah? Pedagang sutra bertanya, mengapa aku tak mengganti pakaian? Sekarang Tuan bertanya mengapa aku tak tertarik pada harta. Jawaban untuk semua pertanyaan itu adalah sama." Para tamu lain mulai mencondongkan badan, penasaran dengan jawaban Abu Nawas. "Aku makan seperlunya," lanjut Abu Nawas, "karena perutku memiliki batas. Aku memakai pakaian ini karena cukup melindungiku. Dan aku tidak mengkhawatirkan harta, karena aku merasa cukup." Sebuah tawa kecil menyelinap di antara para tamu. Mereka tak menyangka jawaban Abu Nawas sesederhana itu. Tuan Paruk mengerutkan keningnya. "Cukup? Bukankah manusia selalu ingin lebih, Abu Nawas? Bukankah semakin banyak yang kau miliki, semakin tenang hidupmu?" Abu Nawas menggelengkan kepala perlahan. "Justru sebaliknya, Tuan. Semakin banyak yang dimiliki, semakin banyak pula yang dijaga. Semakin banyak yang dijaga, semakin banyak pula kekhawatiran yang datang. Kebahagiaan sejati bukan tentang memiliki banyak, tetapi tentang merasa cukup dengan apa yang dimiliki." Beberapa tamu mengangguk-angguk setuju, sementara yang lain masih tampak bingung. Berapa hari kemudian, Tuan Paruk bertemu lagi dengan Abu Nawas di pasar. Kali ini wajah Tuan Paruk tampak keruh. Ia bercerita tentang salah satu kapal dagangan yang baru saja mengalami badai dan kehilangan sebagian besar muatannya. Kerugian besar itu membuat Tuan Paruk sulit tidur dan nafsu makannya berkurang. "Abu Nawas, betapa benar perkataanmu waktu itu," keluh Tuan Paruk. "Aku memiliki begitu banyak, namun kini aku merasakan kekhawatiran yang tiada henti. Kapalku karam, hartaku berkurang, dan hatiku pun gelisah." Abu Nawas mendengarkan dengan sabar, tanpa memotong perkataan Tuan Paruk. Hanya sekekali mengangguk. Abu Nawas menunjuk seekor burung pipit yang sedang mematuk-matuk butiran beras di tanah. "Lihatlah burung kecil itu, Tuan Paruk. Ia tidak memiliki lumbung yang penuh, tidak pula memiliki kapal dagangan yang melintasi lautan. Setiap hari ia mencari makan seperlunya, dan setiap malam ia tidur nyenyak di sarangnya, tanpa sedikit pun kekhawatiran tentang hari esok. Ia tidak memiliki banyak," lanjut Abu Nawas, "tetapi ia merasa cukup, dan karena ia merasa cukup, ia bebas dari beban kekhawatiran yang membelenggu kita memiliki segalanya. Kebahagiaan bukanlah diukur dari seberapa besar tumpukan harta, melainkan dari seberapa besar hati kita mampu merasa cukup dan bersyukur." Mendengar perumpamaan itu, wajah Tuan Paruk perlahan mulai cerah. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu terpaku pada angka-angka di pembukuan dan besar kekayaannya, hingga melupakan arti ketenangan dan kebahagiaan yang sejati. Ia mengulurkan tangan kepada Abu Nawas. "Terima kasih, Abu Nawas. Pelajaranmu kali ini jauh lebih berharga daripada seluruh harta yang kumiliki. Aku telah memiliki segalanya, namun baru kali ini aku mengerti arti merasa cukup." Sejak hari itu, Tuan Paruk mulai mengubah cara pandangnya tentang harta.
Ia tetap berdagang dan mencari rezeki. Namun kekhawatiran dan keserakahan yang dulu menguasainya kini telah tergantikan oleh rasa syukur dan kebahagiaan yang datang dari merasa cukup. Dan di Baghdad, kisah Abu Nawas yang tak memiliki banyak namun selalu merasa cukup menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Cerita selanjutnya. Di sebuah sudut pasar Baghdad yang riuh, matahari bersinar terik, menyoroti debu yang melayang di udara. Abu Nawas duduk di warung kopi, menyeruput teh minnya dengan tenang, mengamati hiruk pikuk di sekitarnya. Tiba-tiba seorang pria paruh baya dengan pakaian lusuh dan senyum penuh rahasia muncul di hadapannya. Pria itu membuka karung goni yang dibawanya, memperlihatkan seekor kucing kurus dengan mata yang tampak sangat cerdas. Bukan kucing biasa yang sering terlihat keliaran di jalanan. "Tuan Abu Nawas yang bijaksana," ujar penjual itu dengan suara berbisik, seolah takut rahasia terbongkar. "Kucing ini bukan sembarang kucing. Kucing ini bisa memahami kata-kata manusia dan tahu cara menghibur hati yang sedang gundah. Ia bisa menangis saat Anda gembira dan tertawa saat Anda sedih. Aku menamainya Muis. Kucing ini akan menjadi teman yang paling setia." Abu Nawas tersenyum skeptis, namun rasa ingin tahunya tak tertahankan. Ia mengeluarkan beberapa keping koin emas, membeli kucing aneh itu, dan membawanya pulang dengan hati yang penuh tanda tanya. Kabar tentang Abu Nawas yang memiliki kucing ajaib akhirnya sampai ke telinga Baginda Harun ar-Rasyid. Seperti biasa, Baginda sangat terhibur dengan hal-hal aneh dan luar biasa. Ia mengundang Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas," ujar Baginda dengan senyum licik, "aku dengar kamu memiliki seekor kucing yang bisa menangis dan tertawa. Aku tidak percaya jika kau bisa membuat kucingmu menangis saat aku tertawa terbahak-bahak di depan para menteri dan pembesar istana. Aku akan memberimu sekantung penuh koin emas." Abu Nawas mengangguk dengan hormat. Ia sudah memperkirakan tantangan semacam ini. "Ampun Baginda," sahut Abu Nawas, "tentu saja bisa. Namun ada satu syarat. Selama saya menyuruh kucing ini menangis, tak seorang pun boleh tertawa. Apalagi Baginda." Baginda Harun ar-Rasyid dan para menteri di sekitarnya saling pandang, menahan tawa. "Mudah saja," jawab Baginda sambil menyembunyikan senyumnya. "Suatu keping koin emas akan kuberikan kepada siapapun yang tidak tertawa, dan akan dipanggil siapapun yang tertawa." Abu Nawas mengiyakan syarat tersebut, tahu bahwa tantangan yang lebih besar akan datang. Esoknya, istana dipenuhi para pembesar dan menteri. Semua penasaran menunggu pertunjukan aneh dari Abu Nawas. Baginda Harun ar-Rasyid duduk di singgasananya, mencoba memasang wajah serius. Abu Nawas muncul di hadapan mereka, tidak membawa kucingnya, melainkan sebuah karung goni yang tampak mencurigakan. "Ampun Baginda," kata Abu Nawas. "Sebelum Mois si kucing ajaib ini bisa menangis, saya harus melakukan ritual khusus. Saya membutuhkan sehelai rambut dan bulu mata kuda yang belum pernah tertawa." Para menteri dan pembesar istana mulai berbisik-bisik, menahan tawa. "Tentu saja, bulu mata kuda tidak ada yang tahu." Abu Nawas melanjutkan dengan serius. "Selanjutnya, saya membutuhkan air mata dari seekor semut yang sedang rindu pada ibunya." Kali ini, sebagian menteri sudah mulai gelisah, berusaha keras menahan senyum yang muncul di wajah mereka. Rencana Abu Nawas mulai terungkap. Abu Nawas melangkah maju, sorot matanya tajam dan serius. "Saya juga membutuhkan satu helai kumis dari seekor tikus yang sedang patah hati." Selanjutnya, suaranya terdengar sangat khidmat. Satu persatu wajah para menteri mulai memerah menahan tawa. Mereka saling sikut, berusaha untuk tidak mengeluarkan suara, tapi bahu mereka bergetar. Baginda Harun ar-Rasyid yang duduk di singgasananya mengingat bibirnya, mencoba mempertahankan ekspresi tegas. Abu Nawas tidak berhenti sampai di situ. Ia kemudian mengeluarkan sebuah kotak kecil dari dalam jubahnya.
Dan yang terakhir, saya membutuhkan 1 biji jagung yang ditanam di atas awan dan dipanen oleh peri yang sedang bersalin. Ucapannya sambil membuka kotak itu perlahan. Sebuah suara hihihi kecil terdengar dari salah satu menteri yang tidak bisa lagi menahan tawanya. Baginda Harun al-Rashid melototinya. Momen itu bagaikan kepingan domino yang jatuh. Suara tawa pertama itu muncul meledakkan tawa lainnya. Seluruh istana bergemuruh dengan tawa. Para menteri dan pembesar istana tidak bisa lagi menahan diri. Tawa mereka pecah, membahana ke seluruh ruangan. Sebagian bahkan jatuh terduduk sambil memegangi perut mereka. Baginda Harun al-Rashid yang tadinya bersikap tegar, akhirnya tidak bisa menahan diri. Ia tertawa terbahak-bahak hingga air matanya keluar, memegangi perutnya yang sakit. "Wahai Abu Nawas," seru Baginda di sela tawanya yang tak terkendali. "Kau benar-benar membuatku gila. Aku tidak bisa menahan diri lagi." Tawa Baginda diikuti oleh seluruh istana. Mereka tertawa menangis saking lucunya. Rambut bulu mata kuda, air mata semut. "Oh Abu Nawas, hanya kau yang bisa memikirkan hal seperti ini." Di tengah ledakan tawa yang tak terkendali itu, Abu Nawas tiba-tiba menunjukkan kotak kecilnya. Ia kemudian menunduk dan mulai menangis. "Ampun Baginda," isaknya dengan suara serak. "Ampuni aku, tidak bisa memenuhi janji saya. Kau si kucing ajaib tidak bisa menangis, dan sekarang semua tertawa. Termasuk Baginda, ini berarti saya telah gagal." Melihat Abu Nawas yang menangis, Baginda Harun al-Rashid menghentikan tawanya. Ia melihat sekeliling dan menyadari bahwa semua orang juga terdiam. Melihat Abu Nawas yang terus menangis, ada keheningan yang tercengang. Dan dalam keheningan itu, Baginda tersadar. Abu Nawas telah berhasil. Abu Nawas membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Dan pada saat yang sama, ia berhasil membuat dirinya sendiri menangis. Dengan demikian, Abu Nawas telah menunjukkan syarat yang ia janjikan. Baginda Harun al-Rashid tersenyum. "Abu Nawas," katanya dengan suara lembut, "kau memang yang terbaik. Kau berhasil membuat semua orang tertawa. Dan kau berhasil membuat dirimu sendiri menangis di saat yang sama. Kau pantas mendapatkan hadiahmu." Baginda memerintahkan pengawal untuk membawakan 2 kantong penuh koin emas dan memberikan kepada Abu Nawas, yang segera menghentikan tangisannya dan tersenyum lebar. Ia kembali menjadi Abu Nawas yang kita kenal, jenaka dan penuh akal.